SLAM, rudal supersonik berketinggian rendah adalah rencana Amerika Serikat pada akhir 1950-an untuk rudal jelajah antarbenua bertenaga nuklir. Desainnya mengharuskan kendaraan Mach 3 melaju rendah di ketinggian sekitar 1000 kaki atau sekitar 300 meter, membawa antara 14 hingga 26 hulu ledak termonuklir. Tenaganya berasal dari remjet nuklir tanpa pelindung yang menghisap udara, memanaskannya melalui inti reaktor fisi, lalu mendorongnya keluar sebagai gas buang yang sangat radioaktif. Para insinyur di laboratorium Livermore menyebut kerangka pesawat itu sebagai Flying Crowbar, merujuk pada bentuknya yang padat dan diperkuat. Seluruh program ini dijalankan dengan nama Proyek Pluto dan menerima pendanaan nyata, kontrak nyata, serta uji darat sungguhan di gurun Nevada. Pada tahun 1964, tim tersebut telah menjalankan reaktor skala penuh dengan daya termal lebih dari 500 MW selama hampir 5 menit. Profil misinya cukup sederhana. SLAM akan diluncurkan dari tanah Amerika menggunakan roket pendorong padat, menyalakan inti reaktornya di atas lautan, dan melaju selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari sambil menunggu perintah. Atas perintah, rudal itu kemudian akan turun di bawah jangkauan radar dan melaju melintasi wilayah musuh dengan kecepatan 3 kali kecepatan suara, menjatuhkan bom hidrogen ke kota-kota yang berbeda sepanjang perjalanannya. Setelah hulu ledak kendaraan itu habis, misil itu sendiri tetap menjadi senjata. Gelombang kejutnya di ketinggian rendah bisa memecahkan jendela dan merobek gendang telinga, dan jejak gas buangnya menyebarkan produk fisi di tanah di bawahnya. Angkatan Udara dan Komisi Energi Atom membatalkan proyek Pluto pada tanggal 1 Juli 1964, hanya beberapa minggu setelah uji reaktor paling suksesnya. Sekitar 260 juta dolar telah dihabiskan selama 7,5 tahun. Tidak pernah ada satupun rudal yang dirakit secara lengkap. Untungnya, tidak pernah ada uji coba penerbangan yang dilakukan. Pertanyaan utama dari program ini adalah bagaimana para insinyur bisa sedekat ini untuk membangunnya dan apa yang membuat mereka berhenti. Jadi, setelah tahun 1945, Amerika Serikat menggelontorkan dana ke setiap kemungkinan penggunaan energi atom, termasuk untuk penggerak pesawat terbang. Distrik Manhattan memulai sebuah studi yang disebut Proyek NEPA, singkatan dari Nuclear Energy for the Propulsion of Aircraft pada tahun 1946. Angkatan Udara dan Komisi Energi Atom kemudian menggabungkan pekerjaan mereka ke dalam program propulsi nuklir pesawat, mencari pesawat pengebom yang bisa tetap terbang selama berhari-hari hanya dengan satu muatan reaktor. Pesawat pengebom tersebut menghadapi masalah berat pelindung dan batas radiasi untuk kru. Namun, para insinyur tetap mempertahankan daya tarik dasar gagasan itu. Sebuah reaktor bisa menjadi sumber panas yang nyaris tak terbatas untuk penerbangan. Perkembangan Soviet juga semakin mempertajam pencarian ini. Uji coba bom hidrogen Soviet pertama terjadi pada Agustus 1953. Dan pada pertengahan 1950-an, para perencana Amerika berasumsi bahwa Moskow sedang membangun rudal permukaan ke udara yang mampu menjatuhkan pembom yang terbang di ketinggian tinggi seperti B-52. Perkiraan intelijen juga memperingatkan akan datangnya ICBM Soviet yang dikonfirmasi oleh peluncuran R-7 pada Agustus 1957. Daya tangkal Amerika membutuhkan sesuatu yang masih bisa mencapai kota-kota Soviet setelah pertahanan musuh diperkuat. Pada Oktober 1956, Angkatan Udara mengeluarkan persyaratan resmi untuk rudal jelajah strategis bertenaga nuklir yang dapat terbang rendah, cepat, dan cukup jauh untuk lolos dari jangkauan radar. Komisi Energi Atom setuju untuk mengembangkan reaktor propulsi, dan pada tanggal 1 Januari 1957, upaya bersama ini secara resmi diberi nama Proyek Pluto. Pekerjaan reaktor diberikan kepada Laboratorium Radiasi Lawrence di Livermore, California. Sekarang, Livermore didirikan pada tahun 1952 sebagai laboratorium senjata kedua, sebagian untuk bersaing dengan Los Alamos di New Mexico. Los Alamos sudah memegang tugas roket nuklir di bawah proyek Rover, mengembangkan reaktor inti padat untuk penerbangan luar angkasa tahap atas. Pluto memberikan Livermore program reaktor utama sendiri yang ditujukan untuk penerbangan di atmosfer, bukan di ruang hampa. Theodore Charles Merkel, seorang fisikawan yang pernah bekerja pada desain senjata di Livermore, memimpin divisi Pluto. Merkel saat itu berusia sekitar pertengahan usia 30-an, secara teknis agresif, dan bersedia membela program tersebut di hadapan pejabat Pentagon dan AEC yang skeptis. Dia mendorong penggunaan remjet siklus terbuka di mana udara luar melewati langsung inti reaktor, menerima bahwa gas buangnya akan bersifat radioaktif demi menghasilkan daya dorong pada kecepatan Mach 3. Iklim politik mendukungnya. Presiden Eisenhower sudah menyetujui anggaran besar untuk pesawat nuklir. Komando Udara Strategis menginginkan opsi cadangan jika pembom mereka tidak bisa terbang. Dan frasa atom damai berdampingan dengan diskusi terbuka tentang artileri berhulu ledak nuklir dan ranjau demolisi atom. Reaktor yang meninggalkan produk fisi di sepanjang jalur terbangnya dianggap sebagai masalah desain yang harus diselesaikan oleh para insinyur, bukan alasan untuk menghentikan kontrak. Apa yang seharusnya dilakukan SLAM? Jadi di atas kertas, SLAM adalah sebuah silinder berat tanpa sayap,
panjangnya sekitar 26 hingga 27 meter, dan diameternya sekitar 1,5 meter. Bobotnya hampir 28.000 kilo, dilengkapi dengan bagian depan yang padat, saluran udara besar di bagian bawah, dan sirip ekor berbentuk trisula pendek di bagian belakang. Bentuknya tidak memiliki permukaan pengangkat sendiri, karena rangka pesawat ini mengandalkan kecepatan dan daya angkat badan, bukan sayap. Peluncuran dilakukan dari tanah Amerika menggunakan sekelompok roket pendorong padat yang dipasang di bagian belakang. Roket pendorong tersebut mempercepat SLAM hingga sekitar Mach 3 sebelum terlepas. Pada kecepatan itu, tekanan ram melalui saluran masuk sudah cukup tinggi untuk mempertahankan pembakaran, sehingga reaktor mengambil alih dan ramjet mulai menghasilkan daya dorong sendiri. Rencana penerbangan yang dimaksud dimulai dengan pendakian ke ketinggian tinggi di atas Samudra Pasifik, di mana pengendali menaikkan reaktor ke daya penuh. SLAM kemudian bisa melaju di ketinggian sekitar 35.000 kaki selama berjam-jam atau berhari-hari, berputar dalam pola lintasan oval, sementara Otoritas Komando Nasional memutuskan apakah akan mengirimkannya dan mengakhiri dunia atau tidak. Perkiraan jangkauan melebihi 100.000 km pada daya jelajah, yang memberikan para komandan waktu siaga yang sangat lama untuk sebuah senjata perang dingin. Saat menerima perintah serangan, SLAM turun ke ketinggian sekitar 300 meter dan kemudian melaju kembali hingga Mach 3 atau lebih untuk melakukan serangan. Pada ketinggian dan kecepatan seperti itu, jangkauan radar Soviet di tahun 50-an akan kesulitan melacaknya, dan sebagian besar pesawat pencegat pada masa itu sama sekali tidak mampu mengejarnya. Panduan berasal dari platform navigasi inersia untuk perjalanan jauh di lautan, didukung oleh sistem pencocokan kontur medan untuk manuver di ketinggian rendah. Turcom membandingkan pembacaan altimeter radar dengan peta yang tersimpan dari permukaan tanah di bawahnya, memungkinkan rudal melintasi lembah dan mengikuti koridor pendekatan tertentu. Elektroniknya harus tahan radiasi karena basis pemanduannya berada dekat dengan reaktor tanpa pelindung, yang menghasilkan ratusan megawatt panas fisi. Hulu ledak ditempatkan di dalam ruang internal pada bagian atas badan pesawat. Saat SLAM melewati setiap target yang ditugaskan, sebuah bom termonuklir dikeluarkan ke atas oleh dorongan gas dan dilemparkan ke lintasan balistik menuju kota yang berbeda. Rencana tersebut mencakup antara 14 hingga 26 senjata per misil, memungkinkan satu kendaraan untuk menyerang serangkaian target di seluruh wilayah dalam Uni Soviet. Kerusakan dari SLAM bagaimanapun tidak berhenti hanya pada bom-bomnya. Pada ketinggian 300 meter dan kecepatan Mach 3, gelombang kejutnya saja, seperti yang kami sebutkan di pengantar, bisa memecahkan jendela dan gendang telinga, bahkan meruntuhkan struktur bangunan yang lebih lemah di sepanjang jalur terbangnya. Reaktor siklus terbuka menarik udara luar langsung melalui elemen bahan bakar dan mendorongnya keluar melalui nozzle knalpot, menyebarkan produk fisi dan debu terkontaminasi di sepanjang jalur penerbangannya. Setelah program atom untuk perdamaian, setelah hulu ledak terakhir hilang, SLAM masih memiliki bahan bakar yang cukup untuk beberapa jam di dalam intinya. Perencana misi mengusulkan untuk menerbangkan rudal kosong itu dalam lintasan panjang di atas kota-kota Soviet lainnya, menyebarkan gas buang sebelum akhirnya menabrakkan reaktor panas ke target terakhir sebagai serangan kinetik kotor. Reaktor itu sendiri yang hancur saat benturan akan menyebarkan beberapa lusin kilogram bahan bakar yang teriradiasi di seluruh lokasi puing-puing. Luar biasa. Ramjet nuklir. Jadi, ramjet tidak memiliki kompresor atau turbin yang bergerak. Kecepatan maju saja sudah cukup untuk memaksa udara masuk melalui saluran masuk yang dirancang khusus, memampatkannya oleh bentuk saluran, memanaskannya di ruang pembakaran, dan mendorongnya keluar dari nozzle dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada saat masuk. Kendaraan harus bergerak dengan kecepatan tinggi sebelum mesinnya menghasilkan daya dorong yang berguna. Itulah sebabnya selain membutuhkan roket pendorong berbahan bakar padat untuk mencapai Mach 3 sebelum sistem propulsinya sendiri bisa mengambil alih. Pada ramjet konvensional, panas dihasilkan dari pembakaran minyak tanah atau bahan bakar sejenis di aliran udara. Pluto menggantikan nyala api itu dengan reaktor fisi yang diletakkan langsung di dalam saluran. Udara masuk ke saluran masuk, melambat dan terkompresi di depan inlet, lalu melewati ribuan saluran sempit yang dibor melalui inti reaktor yang panas. Udara mengambil panas dari elemen bahan bakar, mengembang secara tajam dan keluar melalui nozzle sebagai dorongan. Reaktor tersebut tidak menggunakan sirkuit pendingin. Atmosfer berfungsi sebagai pendingin, fluida kerja, dan juga gas buang. Livermore membangun serangkaian reaktor uji dengan nama Thori. Thori 2A, prototip pertama yang beroperasi, adalah unit skala parsial yang dimaksudkan untuk membuktikan konsep inti. Thori 2C, reaktor ukuran penuh dengan bobot setara versi terbang, dirancang untuk menghasilkan sekitar 600 MW daya termal dan menghasilkan sekitar 513 MW selama pengoperasiannya pada tahun 1964. Keluaran panas harus berasal dari inti yang cukup kecil untuk muat di dalam rudal berdiameter 1,5 meter. Untuk menghemat berat, reaktor ini tidak membawa pelindung gamma atau neutron yang berat. Inti yang dilindungi akan terlalu berat untuk diangkat oleh ramjet. Jadi Pluto menerima reaktor yang terbuka dan terekspos, serta memindahkan masalah radiasi ke rangka pesawat dan kompartemen sistem pemandu di belakangnya.
Bahan bakarnya sendiri terbuat dari keramik, bukan logam. Para insinyur membutuhkan material yang bisa mempertahankan bentuknya pada suhu lebih dari 1250 derajat Celcius, sementara neutron menghantamnya dan udara supersonik menggores permukaannya. Mereka memilih balok-balok kecil berbentuk heksagonal dari berilium oksida yang diisi dengan uranium dioksida sebagai bahan fisilnya. Setiap balok memiliki deretan lubang bundar yang dibor di dalamnya, dan balok-balok tersebut ditumpuk bersama membentuk sarang lebah dengan ukuran sekitar 1,5 meter melintang dan sedikit lebih dari 1,6 meter panjangnya, dengan sekitar 27 balok. Terdapat 27.000 saluran udara individu yang membentang dari depan ke belakang. Pembuatan balok-balok tersebut sebenarnya merupakan salah satu masalah industri tersulit dalam program ini. Begini, berilium oksida itu sulit dikerjakan dengan mesin, dan sulit untuk dipanaskan agar mendapatkan dimensi yang konsisten. Dan Pluto membutuhkan ribuan bagian yang harus sesuai dengan toleransi yang ketat. Livermore memantrak Coors Porcelain Company di Golden, Colorado, yang dikenal sebagai produsen peralatan makan keramik dan pabrik bir di sebelahnya. Coors memproduksi elemen bahan bakar dalam jumlah besar, dan divisi keramik suhu tinggi perusahaan itu berkembang pesat berkat pekerjaan tersebut. Dan menjaga inti tetap menyatu adalah tantangan tersendiri. Ekspansi termal pada daya penuh cukup parah, sehingga tumpukan harus dirancang dengan celah dan batang pengikat yang dihitung dengan cermat, agar blok-blok tersebut bisa mengembang dan menyusut tanpa saling meretakan. Perangkat keras logam di dekat inti harus tahan terhadap fluks neutron tanpa menjadi rapuh, dan aktuator yang menggerakkan bilah kendali dijalankan dengan gas bertekanan, bukan cairan hidrolik, karena oli biasa akan rusak akibat radiasi. Fisika dasarnya sederhana. Panaskan udara, keluarkan dengan cepat, dapatkan dorongan. A, B, C. Mengubah itu menjadi perangkat keras berarti menjaga inti fisi 500 MW tetap utuh selama berjam-jam. Sementara udara Mach 3 menerobos ribuan saluran pada suhu lebih dari 1200 derajat tanpa sirkulasi pendingin dan tanpa pelindung untuk berlindung. Satu blok bahan bakar yang melengkung atau retak saja bisa menyumbat saluran udara, menaikkan suhu lokal, dan memicu rangkaian kegagalan di seluruh inti lainnya. Membangun linggis terbang. Sekarang, reaktor hanyalah satu bagian dari kendaraan ini. Di sekelilingnya, Pluto membutuhkan rangka pesawat yang bisa bertahan dalam penerbangan Mach 3 di ketinggian 300 meter selama berjam-jam tanpa bengkok atau kehilangan bentuk saluran udaranya. Chance Vought yang menjadi Link Temco Vought pada tahun 1961 memenangkan kontrak rangka pesawat pada tahun yang sama. Perusahaan Marquardt menangani saluran masuk remjet dan integrasi saluran pendorong di sekitar reaktor Thori. Kedua perusahaan tersebut memiliki pengalaman supersonik dari pekerjaan rudal dan mesin sebelumnya, tetapi tidak ada yang pernah membangun sesuatu yang dirancang untuk tetap utuh pada kecepatan 3 kali kecepatan suara, hanya 1.000 kaki di atas tanah. Pada ketinggian dan kecepatan tersebut, tekanan dinamis pada bagian tepi depan melebihi ratusan Pascal. Suhu permukaan akibat gesekan udara mencapai sekitar 540 derajat Celcius di sepanjang hidung dan bibir saluran masuk. Setetes air hujan yang mengenai badan pesawat pada kecepatan Mach 3 membawa energi yang cukup untuk membentuk lekukan kecil pada baja yang dikeraskan, dan butiran es bisa menembus panel aluminium dengan mudah. Julukan linggis terbang menggambarkan jawaban strukturalnya. Slam dibangun sebagai silinder padat dan berat dengan bagian kulit yang tebal, penyangga internal di sekitar ruang reaktor, dan badan depan yang dipadatkan cukup rapat untuk menyerap benturan tanpa kehilangan bentuk aerodinamisnya. Saluran masuk besar di bagian bawah memberi pasokan ke reaktor dari bawah, dan 3 sirip pendek di ekor memberikan kendali tanpa menambah kerapuhan seperti sayap yang panjang. Kompartemen pemandu terletak di depan reaktor, dipisahkan oleh sekat, tetapi masih berada di dalam medan radiasi dari inti tanpa pelindung, yang menghasilkan lebih dari 500 MW panas fisi. Elektronik konvensional pada akhir tahun 1950-an akan gagal dalam hitungan menit di bawah paparan seperti itu. Jadi, para insinyur Pluto bekerja sama dengan para pemasok untuk mengembangkan transistor dan dioda yang tahan radiasi dengan menggunakan silikon yang didoping dan kemasan pelindung yang dapat menahan paparan neutron dan gamma secara terus-menerus. Komponen mekanis menghadapi masalah yang sama. Giroskop bantalan bola standar menggunakan pelumas yang rusak akibat radiasi, sehingga platform inersia menggunakan giroskop bantalan gas yang membuat rotor mereka melayang di atas lapisan tipis gas bertekanan, bukan minyak. Bilah kendali reaktor di dalam inti dijalankan dengan aktuator pneumatik yang digerakkan oleh nitrogen terkompresi, karena fluida hidrolik akan terurai dalam fluks neutron hanya dalam beberapa jam. Kabel antara kompartemen pemandu dan pengendali reaktor menggunakan isolasi anorganik karena karet dan sebagian besar plastik menjadi rapuh dengan cepat di dekat inti. Bahkan, perekat struktural di badan pesawat depan harus diuji ketahanannya terhadap radiasi. Tim Livermore menggambarkan pekerjaan ini dengan 2 frasa yang melekat. Pluto technically sweet,
sebuah istilah yang digunakan Robert Oppenheimer tentang bom hidrogen untuk menggambarkan masalah yang begitu elegan sehingga para insinyur tidak bisa menolaknya. Tim juga meminjam frasa lama dari Los Alamos, tickling the dragon's tail, yang awalnya digunakan untuk eksperimen kritikalitas langsung dengan bahan fisil tanpa pelindung. Kelompok Merkel menggunakannya untuk menggambarkan kenyataan sehari-hari dalam merancang di sekitar reaktor terbuka yang terbang melewati wilayah udara yang padat penduduk. Jacques Flats membuktikan hal yang dianggap mustahil. Sekarang, reaktor Thori tidak bisa diterbangkan untuk pengujian dan juga tidak bisa dijalankan di sel uji mesin biasa. Sebuah reaktor siklus terbuka 500 MW yang menarik udara atmosfer langsung melalui intinya membutuhkan pengujian yang bisa memberinya kondisi aliran udara yang sama seperti yang akan ditemui pada kecepatan Mach 3. Sambil tetap menjaga agar gas buang radioaktif tetap terkendali sehingga para kru bisa pergi setelahnya tanpa terkena racun yang parah. Lokasi yang dipilih adalah Jacques Flats, sebuah area di area 401 di dalam lokasi uji coba Nevada. Tempat ini berjarak sekitar 145 km barat laut Las Vegas. Los Alamos sudah merencanakan reaktor roket nuklir Project Rover di fasilitas yang berdekatan, dan infrastruktur dasar untuk menangani inti panas sudah ada di sekitar sana. Livermore membangun kompleksnya sendiri tidak jauh dari sana yang disebut Site 401, dengan landasan uji khusus, bunker kendali yang ditanam sekitar 2 mil di belakangnya, dan gedung pembongkaran tempat reaktor bisa dibongkar dengan penanganan jarak jauh setelah setiap pengujian. Memberi pasokan ke reaktor membutuhkan suplai udara yang berbeda dari pengujian mesin pada umumnya. Para insinyur memasang sekitar 25 mil pipa sumur minyak sebagai tabung penyimpanan bertekanan tinggi, mengisinya dengan udara bertekanan, dan mengalirkan udara itu melalui pemanas kerikil baja yang memanaskannya hingga sekitar 730 derajat Celcius sebelum mencapai inti. Akan jadi air fryer yang luar biasa, ya kan? Sistem ini bisa menghasilkan kecepatan Mach 3 pada kondisi di permukaan reaktor selama beberapa menit setiap kali dijalankan. Thori 2A dijalankan untuk pertama kalinya pada 14 Mei 1961 dengan daya rendah. Selama beberapa bulan berikutnya, tim meningkatkan suhunya hingga mencapai suhu desain dan menahannya di sana meskipun hanya sebentar, untuk memastikan bahwa elemen bahan bakar berilium oksida dapat bertahan dari fluks neutron dan aliran udara supersonik tanpa retak. Reaktor ini adalah unit skala parsial yang dimaksudkan untuk menguji desain dasar, bukan untuk menggerakkan sebuah misil. Thori 2C adalah inti berukuran penuh dengan bobot untuk penerbangan. Pada tanggal 20 Mei 1964, dengan Komisaris Energi Atom Glenn Seaborg dan deretan pejabat Angkatan Udara serta AEC yang menyaksikan dari bunker, tim menyalakan reaktor hingga daya penuh dan menahannya selama 5 menit. Instrumen mencatat sekitar 513 MW termal dan kira-kira 35.000 hingga 38.000 pon dorongan di nozzle. Udara mengalir deras melalui 27.000 saluran itu pada suhu lebih dari 1.200 derajat Celcius dan inti reaktor tetap utuh. Gurun di sekitar landasan bergetar dengan gemuruh rendah yang terdengar hingga bermil-mil jauhnya. Setelah uji coba, reaktor dibawa kembali ke ruang pembongkaran menggunakan gerbong rel yang dikendalikan dari jarak jauh, yang dijuluki Jenny. Semakin banyak yang Anda ketahui. Pemeriksaan menunjukkan elemen bahan bakar tetap mempertahankan dimensinya dengan sangat baik. Malam itu, Ted Merkel dan krunya berkendara sejauh 30 km ke Mercury, kota pendukung di ujung selatan lokasi uji coba, dan berdesakan di dalam bar. Kisah yang kemudian sering diceritakan oleh para veteran Pluto menyebutkan bahwa Merkel dan beberapa insinyur bergulat membawa piano tegak melewati pintu agar salah satu fisikawan bisa memainkannya. Acara minum-minum berlanjut hingga larut malam, dan Merkel dikabarkan menghabiskan sebagian malamnya menggambar lintasan uji terbang di atas terbed koktail. Astaga, uji coba Thori 2C menjawab persoalan teknis utama dari proyek Pluto. Sebuah remjet nuklir bisa dibangun, diisi bahan bakar, dan dioperasikan pada daya penuh sesuai desain di dalam paket seukuran badan pesawat. Pertanyaan yang lebih sulit yang menunggu di Pentagon dan AEC tidak lagi tentang apakah reaktornya akan berfungsi. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Sekarang, masalah pertama setelah Thori 2C adalah kemana harus menerbangkan sebuah misi lengkap. SLAM tidak bisa diambil kembali karena reaktornya akan sangat radioaktif setelah satu kali penerbangan, dan rangka pesawatnya memang dirancang untuk menabrak target di akhir misinya. Sebuah unit uji tidak membawa hulu ledak, tetapi reaktornya tetap menyebarkan produk fisi di sepanjang jalur terbangnya. Para insinyur Livermore mengusulkan uji coba dengan tali, di mana misil terbang dalam lingkaran panjang mengelilingi titik jangkar pada kabel besar. Namun, panjang kabel dan gaya yang dibutuhkan membuat ide ini langsung dibatalkan. Sebuah kendaraan Mach 3 yang menarik tali cukup panjang untuk memberinya ruang udara yang berguna akan menghancurkan bahan kabel apapun yang masuk akal pada percobaan pertama. Usulan berikutnya memindahkan uji coba ke atas Samudra Pasifik. Para perencana menggambar koridor penerbangan di sebelah barat Hawaii menuju wilayah Pulau Wake, di mana SLAM bisa terbang dengan pola seperti lintasan balap di atas perairan terbuka selama berjam-jam.
Di akhir uji coba, para pengendali akan menenggelamkan reaktor ke bagian laut yang dalam, menenggelamkan inti panas ke kedalaman sekitar 6.000 meter di bawah air. Para ahli oseanografi mengemukakan kekhawatiran tentang kontaminasi jangka panjang terhadap perikanan. Tentu saja, dan Komisi Energi Atom tidak memiliki jawaban yang jelas tentang bagaimana menggambarkan pelepasan tersebut. Jejak buangan itu sendiri juga menjadi senjata politik. Setiap misi operasional yang diterbangkan dari daratan utama Amerika Serikat menuju Uni Soviet pasti melintasi wilayah udara sekutu atau netral di sepanjang perjalanannya. Sebuah SLAM yang melaju pada ketinggian 300 meter di atas Eropa Barat atau Arktik akan menghasilkan ledakan sonik yang cukup kuat untuk memecahkan jendela, sementara reaktor terbukanya menyebarkan produk fisi kemana-mana. Pemerintah NATO sama sekali tidak tertarik terkena paparan senjata Amerika saat menuju sasarannya. Jelas saja, tapi dunia juga memang hampir berakhir saat itu. Pada tahun 1963 dan 1964, argumen strategis untuk SLAM mulai melemah. ICBM Atlas dan Titan sudah beroperasi. Silo Minuteman mulai terisi di seluruh dataran utara, dan Angkatan Laut sudah memiliki kapal selam Polaris yang berpatroli dengan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Sistem-sistem tersebut dapat mengirimkan hulu ledak ke Moskow dalam waktu sekitar 30 menit sejak perintah peluncuran, tanpa harus melewati wilayah negara ketiga dan tanpa jejak gas buang radioaktif. Sebagai perbandingan, SLAM membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai targetnya setelah reaktornya aktif. Para kritikus di dalam Pentagon dan AEC mulai menyebutnya lambat, rendah, dan berantakan. Sebuah permainan kata dari akronim SLAM. Para perencana Komando Udara Strategis menggambarkannya sebagai senjata tanpa misi, karena setiap target yang bisa dijangkau SLAM sudah tercakup oleh sistem yang lebih cepat dan lebih bersih. Kantor Robert McNamara di Departemen Pertahanan telah mendorong analisis efektivitas biaya di setiap program, dan Pluto mendapat hasil buruk di bawah penilaian itu. Angka-angka biayanya juga merugikan program tersebut. Sekitar $260 juta telah dihabiskan untuk Pluto pada pertengahan tahun 1964, sebagian besar untuk pengembangan reaktor dan kompleks uji Site 401. Perkiraan biaya per unit sekitar $40 hingga $50 juta, meskipun angka ini masih diperdebatkan. Dalam nilai dolar tahun 1964 yang jelas-jelas tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan sekitar $3 juta per rudal sebagai minimum. Lingkungan diplomatik juga telah berubah. Perjanjian larangan uji coba terbatas yang ditandatangani pada Agustus 1963 melarang uji coba senjata nuklir di atmosfer, bawah air, dan di luar angkasa, yang mulai berlaku pada Oktober 1963. Perjanjian tersebut tidak secara langsung melarang SLAM karena rudal itu bukan merupakan objek uji coba nuklir dalam pengertian hukum. Namun, perjanjian itu menandai perubahan sikap publik terhadap pelepasan produk fisi secara sengaja ke atmosfer dan program uji terbang yang melibatkan reaktor yang membuang gas buang panas di atas Samudra Pasifik menjadi sedikit lebih sulit untuk dipertahankan secara politik di hadapan Kongres dan pemerintah sekutu. Pada tanggal 1 Juli 1964, Angkatan Udara dan Komisi Energi Atom secara bersama-sama membatalkan proyek Pluto. Program ini telah berjalan selama 7,5 tahun, menghabiskan sekitar $260 juta. 6 minggu sebelumnya, Tory 2C telah beroperasi pada daya penuh selama hampir 5 menit di Jackass Flats, hasil teknis terkuat dalam sejarah program tersebut. Namun, tidak pernah ada SLAM yang selesai dirakit. Tidak pernah ada uji coba penerbangan yang dilakukan. Ted Merkel mengumpulkan tim Livermore Pluto untuk apa yang mereka sebut sebagai perjamuan terakhir beberapa hari setelah perintah pembatalan turun. Dia membuat gantungan dasi berbentuk SLAM dengan badan rudal dan sirip trisula yang dilapisi warna perak, lalu membagikannya kepada para insinyur yang telah menjalankan program tersebut. Dia juga membagikan botol-botol Pluto Water, sebuah keajaiban air mineral yang secara tidak sengaja dijual di apotek Amerika sejak akhir abad ke-19 sebagai lelucon perpisahan yang menyindir program tersebut. Beberapa pindasi itu tersimpan di koleksi pribadi dan di Atomic Heritage Foundation. Merkel sendiri meninggal pada tahun 1966 di usia baru 41 tahun, kurang dari 2 tahun setelah pembatalan tersebut. Beberapa insinyur senior Pluto lainnya pindah ke divisi desain senjata Livermore atau ke pekerjaan awal para elektronik pesawat luar angkasa yang tahan radiasi. Uji coba Tory 2A dan Tory 2C di Site 401 masih menjadi satu-satunya saat ramjet nuklir pernah dioperasikan pada daya desain penuh dalam sejarah. Namun, warisan teknis Pluto menyebar lebih jauh daripada misil itu sendiri. Pekerjaan transistor tahan radiasi yang dilakukan untuk ruang kendali digunakan dalam elektronik satelit sepanjang tahun 60-an. Penelitian elemen bahan bakar berilium oksida dan uranium dioksida di Kors Porcelain mendorong divisi keramik suhu tinggi perusahaan itu untuk mengembangkan komponen reaktor dan isolator dirgantara. Pencocokan kontur medan yang disempurnakan untuk terbang rendah SLAM diteruskan ke sistem pemandu rudal jelajah Tomahawk yang mulai digunakan pada tahun 80-an. Rusia mengungkapkan 9M730 Boresnik yang disebut Skyfall oleh NATO pada Maret 2018. Presiden Vladimir Putin menggambarkannya sebagai rudal jelajah bertenaga nuklir dengan jangkauan yang secara efektif tidak terbatas.
Sebuah kecelakaan uji coba di dekat Nyonoxa pada Agustus 2019 menewaskan 5 personel Rosatom dan menyebabkan lonjakan radiasi singkat di sepanjang pantai Laut Putih. Konsep dasar propulsi rudal ini sama dengan yang dibuktikan oleh Livermore di Jackass Flats pada tahun 1964. Sekarang, sebagian besar senjata perang dingin yang dibatalkan gagal karena rekayasa teknisnya gagal atau anggarannya runtuh sebelum perangkat kerasnya bahkan ada. Tapi Pluto justru sebaliknya. Tori 2C beroperasi pada 513 MW dan tetap utuh. Elemen bahan bakar keramik bertahan dalam aliran udara Mach 3 dan upaya membuatnya tahan radiasi berjalan sesuai jadwal. Dengan membuktikan itu, sebuah rudal seberat 28.000 kg secara prinsip bisa terbang melintasi benua dengan reaktor tanpa pelindung, menyebarkan produk fisi di bawahnya, dan menjatuhkan bom hidrogen ke kota-kota. Sepanjang prosesnya, tim Pluto memaksa Pentagon untuk melihat secara langsung apa yang sebenarnya akan dilakukan kendaraan seperti itu saat terbang. Reaktornya itu berfungsi, dan itulah masalahnya. Terima kasih telah menonton.